satu kebijakan publik itu pasti akan memberikan eksklusi pada kelompok tertentu, begitu ya. Kalau di dalam sistem negara liberal gitu kan, ini nanti kelompok-kelompok yang tereksklusi ini akan diberikan kompensasi ya, dan mempertajam mata kuliah yang saya ampuh, hukum dan politik agraria di Universitas Bengkulu, dan saya justru di sini mendapatkan suatu kesempatan untuk kembali berwacana di ranah yang lebih kontemporer ya, katakanlah bisa memperbaharui gagasan-gagasan yang baru, terutama kaitannya dengan masalah relasi sosial agraria kan. Itu kalau kita bicara pengalaman membaca buku ini ya, memang beda-beda sih setiap orang itu strategi membaca bukunya gitu kan. Tapi saya merasakan memang buku ini dibandingkan dengan buku-buku yang lain, dan saya pikir kayaknya ini khasnya kalau Tania Lee ini kayaknya menyajikan buku itu dengan enak ya. Maksudnya walaupun yang dibahas ini lumayan kompleks gitu ya, mengenai kuasa eksklusi ini, tetapi berkat cara penyajian yang enak ya, ada semacam pengantar, kemudian ada kerangka isi bukunya gitu kan, itu yang sangat membantu ya buat saya khususnya dalam membaca buku yang lumayan tebal ini gitu. Dan bisa jadi kalau mungkin teman-teman akar nanti akan baca gitu, atau teman-teman yang juga baca, itu saya sarankan sih memang baca dulu ya ini. Ya memang baca buku memang sebaiknya kan kayak baca komik gitu kan. Dari awal sampai akhir memang ngerti supaya jalan ceritanya tahu. Tetapi ya bagian pendahuluan ini harus dibaca gitu kan ya, bagian pendahuluan. Kemudian teori ini di bab 2, bab 1, bab 2 baca, lalu bisa jumping langsung ke bab terakhir, kesimpulan. Nah, nanti di situ kan kelihatan ininya tuh, istilahnya itu kerangkanya ini, kerangka buku ini seperti apa. Nah, baru kemudian kalau kita ingin lihat dagingnya, baru baca itu bab 3, 4, 5, 6, 7 itu ya. Jadi itu pengalaman saya ya, walaupun ini ya, tapi memang kita perlu sudah familiar dulu kan dengan istilah-istilah di bidang agraria. Saya kira itu ya. Tapi saya excited membaca buku ini, luar biasa. Iya. Kalau pengalaman saya juga sebetulnya apa ya Pak, membaca setiap karya buku Tania Lee itu sangat nyaman membacanya karena mungkin dia antropolog ya Pak. Jadi bahasa yang digunakan oleh Tania Lee itu kuat sekali, jadi dia tidak bias antara teori dan praksis gitu ya. Jadi emang betul-betul seperti misalnya kan buku-buku Tania Lee yang menurut saya cukup bagus itu The Will to Improve sama Land's End itu ya. Nah itu kayak seperti membaca karya fiksi tapi ilmiah gitu. Dan memang konsep-konsep yang digunakan itu konsep yang bernas gitu. Iya, betul. Jadi kalau padi itu kan kita nyari padi yang bernas itu padat gitu. Iya, betul. Maknanya kita harus baca dari antar bab itu saling menjalin gitu ya, nggak berdiri sendiri, di saling mengkait. Ini kelihatan sekali. Nanti kita uraikan nanti tentang 4 jenis kuasa eksklusi ini kan memang dia tidak berdiri sendiri ya. Iya, betul banget. Oke deh kalau gitu. Nah Pak, di bab pertama, kita masuk di bab pertama itu kan sebetulnya banyak dalam kajian agraria itu banyak perdebatan soal pola perampasan tanah ya Pak ya, pola-pola perampasan tanah yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain ya. Nah kalau selama ini kan memang, yang menariknya gitu Pak, selama ini kan kalau kita tahunya ketimpangan yang terjadi itu kalau misalnya aktornya adalah negara versus masyarakat atau korporasi versus rakyat, itu kan
timpangnya jelas gitu ya. Nah, dalam buku ini Tania Lee dan teman-teman itu menyuguhkan satu fenomena yang lain gitu ya, yang dia sebut dalam bab 6 itu adalah intimate exclusion gitu ya, atau perampasan sehari-hari, eksklusi sehari-hari yang terjadi antar masyarakat. Artinya konflik agraria ini bukan timpang vertikal antara korporasi dan masyarakat atau negara versus rakyat, tapi juga terjadi di antar komunitas gitu ya. Nah, sebelum masuk ke yang spesial itu gitu ya, dalam bab 1 ini kan sebetulnya dia mencoba untuk menjelaskan definisi eksklusi nih Pak. Nah, kalau yang kita selama ini sebelum membaca buku ini, yang saya juga pahami adalah eksklusi itu artinya sesuatu yang buruk gitu loh Pak. Artinya itu membatasi akses orang terhadap sesuatu gitu ya. Nah, dalam buku ini Tania Lee dan teman-teman menjelaskan bahwa eksklusi itu bukan sesuatu yang buruk, makanya dia buat wajah ganda. Nah, bacaan Bapak terhadap definisi apa ya, selalu disandingkan dengan ini. Bacaan Bapak terhadap definisi eksklusi sendiri kalau berdasarkan buku ini itu seperti apa? Ya, memang di sini nanti diceritakan memang berbeda. Ini punya perspektif yang berbeda dari perspektif teori akses ya. Itu punya cara pandang tersendiri para penulis ini ya, Derek Hall, Philip His dan Tanya O'Reilly ini. Kalau saya melihat di dalam buku ini memang kan diawali dari tren di dalam perkembangan tren atau perkembangan yang membentuk perubahan relasi sosio-agraria ya. Pada mulanya relasi agraria itu sering dipahami perubahan atau dinamika karena ada perubahan dari alat-alat produksi gitu ya, masuknya teknologi, perubahan ekonomi begitu. Jadi aktornya jelas tadi seperti dalam pengantarnya kan kita bicara negara versus masyarakat atau corporate versus masyarakat begitu. Tetapi di dalam buku ini memang lain ya. Ternyata kemudian setelah ini tentu mungkin melalui riset-riset yang cukup panjang ya buku ini, kemudian jadi buku ini saya kira tidak langsung gitu ya, kemudian melalui sejumlah riset di lapangan, kemudian ada working paper, ada seminar. Saya yakin seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Nah, kajian-kajian yang cukup komprehensif ini, aktor-aktor itu tidak bisa dipandang secara dualistis seperti itu ya, negara versus masyarakat atau perusahaan versus masyarakat gitu. Kenyataannya kemudian selain teknologi, kemudian aktor-aktor negara, perusahaan yang mewakili private sector itu juga kemudian badan-badan dunia ya disinggung di sini ya. Badan-badan dunia donor, lembaga donor, kemudian bahkan NGO ya, NGO internasional yang punya kolaborasi dengan jejaringnya di nasional dan lokal ini juga turut membentuk wajah dari relasi sosio-agraria. Nah ini makanya saya bilang, makanya dari sini berangkatnya kemudian tidak memadai kalau menggunakan eksklusi versus inklusi begitu, di mana eksklusi itu dipahami sebagai satu tindakan yang membatasi tindakan suatu aktor yang kemudian membatasi aktor lain di dalam mengakses sumber daya. Dalam konteks ini adalah agraria begitu, dan khususnya adalah tanah gitu kan ya, karena ini kan dilema pertanahan. Nah, dengan teori yang lama eksklusi versus inklusi seperti itu, seolah-olah eksklusi itu jelek ya, buruk ya, buruk. Kalau di sini di translate-nya itu malahan jahat gitu ya, seperti hantu gitu kan. Sementara yang bagus adalah inklusi gitu kan. Memang ini kan kalau kita bicara kayak orang-orang yang berkebutuhan khusus itu memang dalam kebijakan publik itu mengalami eksklusi gitu kan. Jadi banyak fasilitas umum yang tidak mengakomodir kelompok-kelompok minoritas yang tereksklusi mungkin karena bawaan lahir gitu kan, atau apa begitu ya. Mungkin berangkat awalnya kan dari situ, sehingga
yang bagus itu adalah inklusi gitu kan, keterbukaan. Kalau di mal-mal itu harus disiapkan ruang untuk menyusui begitu, ruang untuk merokok sendiri begitu kan. Kemudian kalau penyeberangan jalan itu ya jangan nyebrang ke atas gini kan, itu nggak bisa kalau orang yang ini gitu kan ya. Nah memang kan berangkatnya awal mulanya dari situ ya. Tapi di dalam relasi sosio agraria itu kan lebih kompleks dari itu. Nah maka Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Lee ini mencoba, kalau saya mengatakan itu meneropongnya dari atas gitu ya, meneropong dari atas sehingga aktor-aktor ini ya, agensi-agensi yang bermain turut berperan serta dalam membentuk relasi sosio agraria ini bisa dipetakan dengan jelas. Nah sehingga nanti struktur agrarianya akan tampak ya. Dan di buku ini beliau bertiga itu mengkajinya dari ketegangan-ketegangan. Nah jadi ini aktor-aktor ini di dalam membentuk wajah struktur agraria ini menghasilkan fenomena yang namanya ketegangan-ketegangan. Nah maka di sini wajah ganda tadi ya, wajah ganda dari eksklusi ini bisa kita kontekstualisasi pembahasannya di dalam relasi antar aktornya. Nah jadi begini, kalau yang di buku ini kan perkembangan dari perspektif yang lama yang tadi yang memversuskan antara eksklusi dengan inklusi itu dirubah pada suatu definisi yang baru ya, di mana eksklusi itu bukanlah lawan dari inklusi tadi ya, tetapi eksklusi ini lawan dari akses. Nah, dalam pengertiannya begini, kalau ada suatu kebijakan atau suatu tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu kemudian berarti adalah selalu mengeksklusi begitu kan, mengeksklusi kelompok-kelompok atau agen-agen yang lain. Itu pasti apapun begitu kan, di dalam pemanfaatan ruang itu pasti akan seperti itu, ada yang tereksklusi dari sesuatu. Nah ketika orang atau kelompok yang tereksklusi tadi itu melakukan katakanlah klaim begitu, itu sebetulnya juga sedang proses menuju pengeksklusian yang baru gitu kan. Nah ini yang kalau di buku ini disebutnya sebagai wajah ganda eksklusi. Jadi itu terbentuk ya dari 3 proses kalau di buku ini kan ya. Jadi yang pertama, bagaimana pihak tertentu memelihara akses atas tanah sehingga kemudian mencegah orang lain itu untuk mengakses tanah itu. Nah ini konteksnya langsung ke tanah aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pihak tertentu ya yang memiliki akses itu akan kehilangan pada waktunya nanti. Nah ini bacaannya kan realitanya begitu ya. Dulunya dia kata misalnya komunitas adat begitu ya, punya akses terhadap hutan. Nah begitu nanti ada satu kebijakan dari negara tentang penetapan kawasan gitu ya, nanti kemudian ini akan tereksklusi, akan kehilangan akses terhadap sumber daya hutan itu gitu kan. Ini yang kedua. Jadi pada mulanya itu bagaimana komunitas adat mampu mengakses sumber daya hutan. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya komunitas adat ini akan kehilangan akses. Nah ini ya proses yang kedua itu seperti itu. Kemudian proses yang ketiga ya, bagaimana pihak yang tidak memiliki akses itu mendapatkan akses. Nah misalnya nanti kalau penetapan kawasan hutan, tentu yang bisa mengakses itu agensi-agensi yang terkait dalam konservasi. Ya, NGO masuk di situ, pasti negara masuk gitu. Sementara komunitas adat menjadi tereksklusi, tersingkirkan. Nah ini nanti kalau ini bisa meluaskan apa dampaknya, apa akibatnya dan seterusnya. Nah kemudian ya dari proses ini kan, proses ini diwarnai dengan ya seperti yang kita baca dari buku-buku itu kan, ada pengusiran, marginalisasi, ada ketegangan-ketegangan, jadi ada konflik begitu ya.
ada keberpihakan dari satu agen kepada agen yang lain begitu ya. Menariknya juga wajah ganda eksklusi ini ya kemudian menghadirkan agen yang selama ini katakanlah dianggap sebagai menyediakan alternatif lain ya bagi kelompok-kelompok yang tereksklusi untuk menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan hak-hak hidupnya, yaitu dari kalangan NGO gitu. Nah, di dalam buku ini menggunakan teori eksklusi sebagai lawannya akses ya, itu menariknya ya. Kemudian NGO ini mengeksklusi kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Ya, tadi jelas gitu kan ya, walaupun sifatnya mungkin tidak selalu disosiatif ya, relasi yang terbangun, tetapi akan ada penyesuaian ya karena adanya nah di sini nanti itu ada bentuk kuasanya yang keempat itu kan nanti kan ya, jadi ada perlu legitimasi ya. Perlu legitimasi ya, pengaturan paksaan ya Pak. Iya, nah jadi mungkin untuk ringkasnya ya, teori ini di dalam buku ini memang berbeda ya dari teori eksklusi yang versus yang konvensional lah kita sebutnya begitu ya, dalam kajian ekonomi maupun ekonomi politik. Memang satu kebijakan publik itu pasti akan memberikan eksklusi pada kelompok tertentu begitu ya. Kalau di dalam sistem negara liberal gitu kan, ini nanti kelompok-kelompok yang tereksklusi ini akan diberikan kompensasi ya kan, dikompensasi melalui JPS ya kan, jaring pengaman sosial gitu. Kegiatannya ya macam-macam gitu kan, bisa pemberdayaan, bisa ini kayak ini sekarang ini kan ya, hampir setiap kita orang ini kan ada dikasih ini ya bantuan gitu kan, ada yang pakai prakerja, pakai macam-macam, sampai terakhir ini BSU gitu kan. Nah itu jadi satu kebijakan publik menghasilkan eksklusi, lalu untuk mengatasi istilah katakanlah ini yang bolongnya ini lalu dikasih kompensasi. Nah di sini itu berbeda memang ya, karena tadi tidak dualistis begitu. Di sini lebih plural ya, kalau saya nyebutnya ya lebih plural di dalam memaknai konsep eksklusi. Ya oke. Karena mungkin emang Taniali dan teman-teman yang menulis buku Kuasa Eksklusi ini berawal tuh dari ini sih Pak, berangkat dari teori aksesnya Ribot dan Peluso soal akses. Jadi kan akses yang dimaknai oleh Ribot dan Peluso itu adalah kemampuan atau kapabilitas seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu gitu ya. Nah, eksklusi yang digambarkan yang dalam teori konvensional itu sebetulnya mau menjelaskan bahwa eksklusi yang terjadi yang real pada sektor agraria itu sebetulnya seperti itu. Jadi eksklusi itu membatasi akses atau kemampuan orang terhadap sumber daya yang dimaksud, yaitu tanah gitu. Makanya lebih kalau Taniali dan teman-teman tuh memang lebih mengedepankan memang menurutnya yang paling pas dengan yang disandingkan oleh teori eksklusi adalah akses gitu ya, berdasarkan aksesnya Ribot dan Peluso gitu. Nah, kalau saya juga nangkapnya soal yang itu Pak, soal wajah ganda eksklusi itu loh. Jadi memang selama ini kan betul yang Bapak bilang, kelompok NGO, kelompok pemerintah, ormas segala macam itu kan memang banyak yang mendepankan isu masyarakat adat, klaim terhadap adat, klaim terhadap
sumber-sumber daya yang sifatnya common property gitu ya. Nah, padahal di sisi yang lain klaim terhadap common property ini juga mengeksklusi hak yang lain. Misalnya gini Pak, misalnya ada satu komunitas lokal gitu ya, satu komunitas adat yang mengeklaim wilayah berdasarkan sebagai common property, kemudian ada pendatang baru gitu ya, itu tereksklusi mereka dari dari ruang hidupnya, dari sesuatu yang bisa dia manfaatkan di sana gitu ya. Nah, kejadian ini sebetulnya banyak juga Pak yang terjadi ya di Indonesia. Kalau saya sendiri mungkin emang pengalaman di lapang emang lumayan banyak juga yang terjadi. Jadi maksud yang Taniali sampaikan tuh seperti itu, wajah ganda eksklusi. Jadi eksklusi itu tidak selalu baik gitu ya. Tidak selalu buruk tapi baik gitu ya. Jadi untuk mempertahankan klaimnya dia harus melakukan eksklusi terhadap yang lain gitu loh. Jadi yang saya tangkap dari wajah ganda eksklusi itu seperti itu mungkin contohnya gitu loh. Nah, yang Bapak bilang tadi saya juga menarik bahwa yang terkait dengan wajah ganda eksklusi itu kenapa dia disandingkan dengan akses gitu ya, karena sebetulnya ketika masuk kepada teori yang konvensional antara akses dan inklusi, ya inklusi bagi dengan inklusi eksklusi dan inklusi. Inklusi bagi penggunaan tanah itu berarti eksklusi bagi yang lain gitu loh. Jadi keterbukaan akses terhadap satu kelompok itu berarti eksklusi bagi kelompok yang lain gitu atau aktor yang lain gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini Pak, masuk ke bentuk-bentuk kuasa eksklusi. Nah, bentuk-bentuk kuasa eksklusi ini dibahas di bab berapa ya? Bab 3 ya Pak ya? Bab 3 atau ini sudah mulai disinggung di bab 2 ya. Bab 2 ya. Sudah disinggung di bab 2, lalu nanti mulai dijabarkan rincinya itu dengan case-case gitu per babnya. Iya, per babnya. Tetapi ini tadi juga kelebihannya buku ini kan 4 jenis kuasa eksklusi yang disebutkan di buku ini kan pengaturan ya. Pengaturan, kemudian pasar, kemudian pemaksaan dan legitimasi. Ini tidak berdiri sendiri. Betul. Kan dalam satu case eksklusi itu ditopang oleh misalnya pengaturan ya. Pengaturan yang paling kuat punya hak pengaturan di sini negara. Ya. Aktornya adalah pemerintah. Begitu. Tetapi ini juga ditopang oleh jenis kuasa yang lain. Nah, mungkin melalui pemaksaan ya, coercion. Tentu aparat pemerintah negara akan bermain di situ di dalam nanti melahirkan eksklusi. Juga mungkin akan ditopang kalau menggunakan mekanisme pasar, berarti ditopang dengan bentuk kuasa yang ketiga yaitu pasar gitu ya, dan mungkin juga ditopang oleh bentuk kuasa yang keempat yaitu legitimasi. Contohnya masalah penetapan kawasan. Nah, itu legitimasinya adalah kita perlu melestarikan alam ya, konservasi, begitu legitimasi. Ini kalau kita bicara aktornya negara. Nah, jadi kalau mau dijabarkan satu-satu ya kira-kira gini, kalau pengaturan bentuk kuasa pengaturan itu ini melalui instrumen hukum. Betul. Ya, salah satunya melalui instrumen hukum dalam pengertian luas ya, hukum formil begitu kan. Maupun kalau nanti aktornya adalah masyarakat adat berarti adalah hukum adat. Karena kan pola-pola pengelolaan sumber daya alam ini juga yang berbasis masyarakat kan mulai berkembang ya. Mulai berkembang untuk konteks pengelolaan common property tadi itu, sehingga kemudian kalau kuasa pengaturan ini ya bisa aktornya negara, bisa aktornya pemerintah, bisa aktornya adalah masyarakat begitu ya, masyarakat untuk menetapkan kawasan tertentu itu akan dimanfaatkan untuk apa ya. Misalnya akan food estate begitu. Jelas itu kan memang nggak dibahas di sini ya. Ini kan dibahas. Karena lagi rame ini sekarang ini food estate ya, food estate itu di mana-mana itu. Kasusnya food estate itu kan aktornya nanti
pemerintah membuat regulasi tentang food estate. Iya. Nah, nanti kemudian akan melibatkan agen-agen ya swasta, karena ini korporasi ya, korporasi, termasuk nanti masyarakat, khususnya adalah petani. Nah, petani. Nah, jadi kuasa pengaturan ini instrumennya adalah instrumen hukum ya. Kemudian kalau pasar ini jelas saja mekanismenya adalah mekanisme pasar ya. Dalam hal misalnya konsepnya World Bank, bank tanah misalnya gitu ya, bank tanah. Jadi akses terhadap tanah itu biarlah ya melalui mekanisme jual beli ya, pasar, di mana tanah itu sebagai suatu komoditas ya, itu nanti akan menjadi salah satu variabel penting ya bagi para pemain, para pelaku ini untuk dapat mengakses gitu. Nah, nanti kan perlu ditopang namanya jaminan ya, jaminan terhadap land tenure ya, apa namanya, tenurial terhadap tanah ini. Nah, maka perlu namanya di sini bahas juga itu masalah formalisasi hak ya. Iya, itu bentuknya instrumennya kan sertifikat betulnya. Sertifikasi. Jadi maka kemudian kuasa pasar ini nanti akan berkelindan gitu paling tidak ya dengan kuasa pengaturan ya, karena pemainnya swasta ini membutuhkan jaminan dalam bentuk sertifikat ya. Sertifikat hak ya, sertifikat yang menyatakan hak untuk mengelola ya. Kalau perkebunan HGU begitu ya, HGU. Kalau dia milik pribadi ya sertifikat hak milik itu. Terus ya. Nah, yang menariknya memang yang dibahas di dalam buku ini memang dominannya pada negara-negara di sini, Vietnam ya, dan ada Malaysia, Indonesia ya, kemudian Filipina. Ini dominan juga ya. Bentuk kuasa pasar ini bermain menentukan relasi sosio-agraria di tingkat lokal ya. Ini menariknya ya di sini, dan tidak jarang itu diwarnai dengan bentuk kuasa yang ketiga, yaitu coercion ya, pemaksaan. Yang ini instrumennya adalah ya, bahkan ya termasuk di Indonesia itu kan pernah kita memasuki masa di mana kemudian militer dan polisi ini dilibatkan begitu ya untuk kemudian mengeksklusi gitu ya. Betul. Mengeksklusi para petani ya, buahnya itu adalah konflik-konflik agraria yang terlihat bahkan sampai sekarang ini belum kunjung mereda ya, belum selesai. Kemudian bentuk kuasa yang keempat tadi kan ya, legitimasi. Legitimasi ini basis moral untuk melakukan klaim. Ya, kalau masyarakat adat misalnya ini hak asal usul gitu kan. Klaimnya adalah nilai moralitasnya adalah hak asal usul. Kami penduduk sini gitu kan. Penduduk asli gitu. Ini nenek moyang kami. Ini tanah ini punya nenek moyang kami nih gitu kan. Nggak tahu neneknya di mana gitu. Nah, kemudian kalau aktornya ini tadi udah saya singgung ya, NGO itu ya biasanya misalnya adalah lingkungan ya. Lingkungan, hak-hak adat tadi juga ya, kemudian hak-hak hidup gitu. Termasuk juga kita sebagai warga negara kan punya hak gitu kan. Ya, punya hak untuk memiliki sesuatu gitu, harus punya hak untuk punya tanah. Itu kan sebetulnya bisa dijadikan sebagai basis melegitimasi tindakan seseorang yang dari tindakan nantinya akan melahirkan eksklusi bagi yang lainnya. Nah, jadi kalau diringkas di sini di buku ini dikatakan begini. Untuk eksklusi yang pertama, kuasa yang pertama pengaturan ya. Kuasa pengaturan itu kan instrumennya hukum, jadi ini dilarang gitu loh. Makanya nggak boleh masuk kawasan ini, berarti ini instrumennya instrumen hukum. Nah, kalau yang kedua, yang pasar itu apa namanya? Begini, saya tidak sanggup membelinya gitu kan. Berarti dia tereksklusi kan? Jadi orang yang tidak sanggup membeli tanah, dia tereksklusi dari pasar harga tanah kan, yang luar biasa. Ini percepatan
naik ini harga tanah ini luar biasa. Pokoknya kalau sudah ada pemekaran apa kabupaten gitu ya, itu langsung naik. Ini nanti ada pemindahan ibu kota negara, itu langsung tanah-tanah di Kalimantan itu langsung tinggi. Belum juga disurvei, tanahnya udah melonjak luar biasa ya. Jadi saya tidak sanggup membelinya, berarti ini pihak yang tereksklusi karena kekuatan pasar. Kemudian yang ketiga, saya bisa celaka kalau mencoba-coba mengakses gitu. Berarti ini tereksklusi karena ada unsur paksaan gitu. Dan yang keempat ya, ini salah ya. Salah gitu. Salah secara moral. Gitu. Masuk ke kawasan hutan TNKS misalnya sini kan. Nggak boleh. Apapun alasannya nggak boleh masuk ke zona inti kan gitu kan. Nggak boleh ke zona inti. Kalau zona ini masih bisa dinego ya. Nah kalau saya tuh ngelihatnya sebetulnya kan 4 betes ya, dia laten gitu loh. Jadi misalnya kayak apa ya, misalnya kayak penentuan batas kawasan hutan negara gitu ya, yang ditentukan sejak tahun 88. Nah itu kan sepihak gitu ya Pak ya, tidak partisipatif gitu loh. Jadi memang kayak, atau contohnya yang terdekat aja Omnibus Law gitu loh. Jadi memang apa ya, kuasa peraturan itu sebetulnya apa kayak terselubung gitu loh Pak.